Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kuliah subuh Masjid Pabelan yang insya Allah beriman, dirahmati Allah fi dunya wal akhirah. Hari ini kita memasuki hari yang ke-14 atau 15 Pak Rabu. Saya itu senang sekali menghitung hari ketika puasa itu. Ternyata walaupun hitungannya sama, tapi rasanya itu ketika dulu masih kecil sampai sekarang itu berbeda. Kalau dulu kayaknya puasa itu lama sekali. Hari-hari Ramadan itu nggak tambah-tambah, tapi makin berumur, makin kesini rasanya kok jadi cepat sekali. Tidak terasa sepertinya baru kemarin tarawih pertama kan, sekarang udah tarawih ke-14, udah setengah jalan, udah setengah main, setengah bulan kita menjalani puasa Ramadan. Ramadan itu seperti maraton, tidak seperti lari sprint, dia pelan-pelan. Tapi wasol, apa itu wasol? Terus-terusan. Kalau seperti itu mas kayu lari spread finish. Nah Ramadan ini finishnya lama, 30 hari. Kita tiap hari dari sedikit-sedikit berproses sehingga nanti di hari ke-30 kita Idul Fitri. Biasanya di hari-hari tengah ini kita itu mulai kehilangan semangat. Kita mulai kehilangan motivasi. Ini kalau kamu nge-game kayak tinggal 50% baterainya, amumu tinggal 50, nyawamu HP tinggal 50, jadi udah mamang, udah ragu ini terusin apa enggak, ini masih kuat apa enggak ini. Hanya orang-orang yang tetap istiqomah yang nanti bisa meneruskan itu. Secara fisik kita udah lemah juga, udah 14 hari puasa, udah nggak semangat karena udah mulai terbiasa juga. Kan hal itu kalau baru udah semangat, ada lapangan baru, main bola, ini ada alat musik baru ikut. Nah ini Ramadan juga gitu, awal masuk taraweh banyak full, makin kesini makin dikit. Awal masuk semangat semua, habis kesini pada ngantukan semua. Itu maklum manusia. Manusia itu memang istilahnya apa ya, wajar punya rasa apa? Rasa malas, bosan itu wajar karena manusia. Yang tidak punya rasa seperti itu malaikat. Malaikat itu dari dulu sujud ya sujud terus, suruh rukuk terus, ngitung pahala terus, nggak pernah protes malaikat itu. Tapi kalau manusia ada yang namanya bosan. Nah, untuk menjaga supaya kita nafas ibadah kita itu, semangat kita tetap terjaga, kita perlu memperhatikan beberapa hal saat Ramadan ini supaya kita bisa berpuasa Ramadan imanan wahtisaban. Ada istilah dalam bahasa Arab namanya futur. Futur itu kendor, melemah.
Rasa lelah dan jenuh itu adalah hal yang manusiawi. Namun, jangan sampai rasa jenuh tersebut mematikan ketaatan kita. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Inna likulli amalin sirrotan walikulli sirrotin fatrotan, yang artinya sesungguhnya pada setiap amal itu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu ada masa jenuhnya. Itulah yang disebut futur, sedang jenuh, sedang kendor. Itu maklum, tapi kita harus tetap menjaganya. Justru karena maklum itu kita harus apa? Harus berusaha memperbaikinya. Kamu kalau seumpamanya sekolah di Pondok Pabelan, tahun pertama masih betah, tahun kedua mulai nggak betah. Kalau nggak menata hati, kalau nggak mencoba fokus lagi, keluar. Wah males, udah bosen diatur-atur sama UPP-nya, udah bosen tiap pagi dibangunin kuliah subuh, udah bosen ikut disiplin. Tapi kalian memutuskan untuk tidak menyerah. Dengan cara apa? Berdisiplin, belajar, sehingga sampai sekarang alhamdulillah masih pada betah. Nah, bagi yang hilang di tengah-tengah itu, kan seperti kalah dalam peperangan tuh. Ya enggak? Nah, sama-sama kan dengan kalian, ada yang betah, ada yang tidak. Berarti yang tengah-tengah ini tidak berhasil mengalahkan rasa malasnya, tidak berhasil mengencangkan lagi semangatnya, pasrah kepada keadaan. Itu jangan sampai kita kalah sama rasa malas, kalah sama rasa kendor, kalah sama rasa bosan. Harus tetap kita usahakan beribadah sebaik mungkin di pertengahan Ramadan ini. Jangan kaget kalau hari ini kalian merasa malas bangun sahur atau malas ke masjid. Tadi ya itu manusiawi. Tapi kita harus tetap berusaha memaksakan diri. Walaupun ngantuk, bangun ke sahur. Habis itu masih ngantuk, bangun ke jamaah. Masih ngantuk, tetap bangun untuk mendengar kuliah subuh. Siapa tahu ada yang bagus bisa didapat. Tapi kalau kalian menyerah pada rasa kantuk, rasa lapar, rasa malas, kamu cuma dapat kasur, cuma dapat bantal dan guling. Itu pun kalau punya guling. Nah, hadis tadi ada terusannya. Bunyinya begini. Inna likulli amalin siratun wa likulli siratin fatratun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halaka. Yang artinya sesungguhnya pada setiap amal itu ada masa semangatnya, dan pada setiap masa semangat itu ada masa jenuhnya atau futur. Barang siapa yang masa jenuhnya tetap dalam bimbingan sunnahku, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang masa jenuhnya kepada selain itu, misalnya kemaksiatan atau melanggar agama, maka ia telah celaka. Hadis riwayat Ahmad nomor 6764. Jadi lelah itu boleh, bosan boleh. Tapi kata Nabi, barang siapa yang saat bosan tetap bertahan di jalan yang benar, dialah yang dapat petunjuk, dialah pemenangnya. Jika tidak bisa berlari sejak awal Ramadan, paling tidak jangan pernah berhenti mencoba, tetap istiqomah. Kalau misalnya kan main game misalnya lagi model, ya lagi kita apa game itu sekarang? Hah? Ada main game nggak kalian? Apa game yang sekarang kalian apa? Apa? Itu ada push rank juga.
ada perang juga, iya, looting gitu. Nah, Ramadan itu seperti pusreng itulah kira-kiranya. Kalau kamu di tengah-tengah nyerah, capek untuk looting, untuk farming, ya kamu gak dapat apa-apa. Tim yang lain yang menang. Kamu harus tetap sabar untuk looting itu. Lah, kalau game aja kamu bisa sabar, main berjam-jam untuk push rank, mosok untuk Allah kamu tidak mau meluangkan waktu. Padahal ya, manusia itu diciptakan hanya untuk menyembah. Ada ayatnya, saya lupa itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah sekali-kali jin dan manusia diciptakan itu kecuali untuk mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak boleh bosan karena itu tugas kita. Kalau nge-game kamu bisa mempertahankan berjam-jam untuk push rank. Kalau main jalan-jalan bisa bertahan ngabuburit, bertahan-tahan lapar, muter-muter kemana-mana. Kalau shopping mau lebaran, muter-muter mall nggak capek. Nah, ibadah juga nggak boleh kendor. Walaupun sedikit-sedikit tetap harus dilaksanakan. Tidak boleh sampai masuk yang dibilang celaka tadi sesuatu yang tidak baik. Jadi boleh nggak ke game? Boleh-boleh aja, tapi jangan lupa waktu sholat. Nge-game untuk menghibur diri supaya nggak batal, nggak apa-apa. Tapi tetap ngaji. Kalau main gamenya sejam ya ngajinya 2 jam minimal gitu. Kuat nggak kira-kira? Hah? Kuat nggak? Alhamdulillah kuat. Bagus lah, namanya santri kok. Santri harus kuat. Nah, selain menjaga agar kita tetap semangat, hal kedua yang harus kita jaga di tengah bulan Ramadan ini adalah menjaga konsistensi dan kualitas ibadah. Konsistensi itu tadi istiqomah. Di fase tengah ini jangan hanya mengejar kuantitas atau sekedar mengukuhkan kewajiban saja. Allah memerintahkan kita untuk konsisten sebagaimana firman-Nya dalam surat Hud ayat 112 yang berbunyi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, yang artinya maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar atau jalan yang istiqomah sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Ibadah itu seperti menabung, seperti tadi push rank, seperti looting, seperti nyicil ya. Jika berhenti di tengah jalan, tabungan kita tidak akan cukup untuk memenuhi tiket kita ke surga. Allah itu sangat mencintai amalan-amalan yang mesti sedikit tapi wasol, tapi terus dawam, terus menerus. Ini berdasarkan hadis Nabi, habul a'mali ilallahi adawamuha wa inqol, yang artinya amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang paling rutin dilakukan meskipun sedikit. Sedekah sedikit-sedikit tapi terus. Sholat duha 2 rakaat tiap hari tapi full sebulan. Tarawihnya cuma kuat 8, 20, cuma 11, 23 tapi terus. Daripada sekali misalnya baca di hari pertama Ramadan baca Quran habis 1 juz, wah lama kuat. Hari kedua nggak baca, hari ketiga nggak baca, hari keempat dapat serukuk, hari kelima cuma seayat. Nah, awal lebih suka yang sedikit-sedikit tapi terus menerus, baca 1 rukuk tapi tiap hari. Sholat duha, sholat sunnah. Sholat duha kan bisa 2, 4, 8 seterusnya ya. 2 tapi tiap hari sampai masuk umur hidup, daripada 100 kali tapi seumur hidup cuma lakukan sekali. Nah, Allah itu lebih mencintai amalan-amalan yang dawam, yang berkelanjutan. Ini sama sebenarnya jamaah santri maupun orang
disampaikan ya. Sama dengan kita itu kalau menjadi santri, terus terjadi guru, terjadi ustadz dan seterusnya sampai atas, itu yang baik itu yang terus menerus. Nih, OPP ini saya seneng kelas 4 itu tadinya rajin sekali. Kalau masuk pasti mereka ada ngumpul di pojokan sini depan, wah udah penuh. Baru jadi OPP udah mulai pada males, yang kelihatan sedikit. Padahal kau boleh tanya, kamu pernah jadi anak buah ya? Adik-adikmu ditanya coba, lebih suka mana? Kakak yang oprak-oprak sekali jarang jamaah, atau kakak yang mencontohi jamaah tiap hari? Saya yakin jawabannya pasti yang mencontohi jamaah tiap hari. Karena kalau OPP-nya, ustadznya, seterusnya mencontohi jamaah tiap hari, nggak usah disuruh, adik-adik ini akan tetap ngikut. Siapa dengar dari Ustadz Hasan Abdul Sahal kayak Gontor itu, memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu susah. Kamu kalau soal matematika itu, soalnya contohnya gampang atau susah? Contohnya pasti mudah, ntar soalnya susah. Kalau beri contoh itu bisa merintah, cuma sekali-kali berangkat ke masjid, dilihat itu beri contoh namanya. Tapi kalau menjadi contoh itu tanpa kamu nyuruh, kamu berikan contoh tiap hari ke masjid, tiap hari tertib, adik-adiknya lihat, gak perlu kamu oprak-oprak, mereka insya Allah akan manut. Itu juga konsistensi. Oh, Kak Farel itu kalau bangun pagi langsung ngaji minimal 1 juz. Enggak usah disuruh, nanti siapa adik yang kecil are apa, wah ngikutin pasti. Tapi kalau mau nyuruh ayo ngaji, dia nggak pernah ngaji, ya nggak akan diikutin. Ngikutin juga kepaksa karena takut dihukum, bukan karena ikhlas. Menjaga konsistensi atau istiqomah itu akan membawa kita menuju level atau derajat atau ranking yang lebih tinggi. Kalau misalnya kamu ada anak mbak siapa gitu, tiap hari rajin setoran hafalan ustadzahnya, saya yakin ustadzahnya itu 10 tahun 20 tahun ke depan ingatnya, oh si ini ya itu rajin hafalannya, jadi ingat baik, sudah menjadi karakter, sudah jadi kepribadian, bukan pencitraan. Memang aslinya istiqomah menjalankan kebaikan. Tapi kalau pas ada guru, kalau pas ada ustadzah sok-sokan belajar, ada ustadz keliling sok-sokan hafalan, kalau nggak ada ngobrol lagi, itu membuat jiwa berbohong, munafik ya itu, berpura-pura. Nah, ini nggak akan menimbulkan hal yang baik di diri kita, hanya pencitraan. Pencitraan itu beda dengan branding. Mencitrakan diri dengan baik itu boleh, tapi juga harus aslinya baik. Kalau hanya pencitraan itu buruk. Kamu harusnya branding. Saya akan menjadi anak yang disiplin. Branding disiplin itu apa? Bangun tepat waktu, tugas tepat waktu, masuk tepat waktu. Itu terbranding, orang taunya si A ini pinter, rajin, tepat waktu. Tapi kalau cuma pencitraan ya itu cuma pura-pura saja. Kalau depan kamera, di depan orang banyak, bagus, baik. Di belakang, jelek. Itu nanti jadi jiwa-jiwa penjilat. Kalau di 15 hari pertengahan ini, di bulan pertengahan ini kita udah mulai bosan baca Quran, bosan ngaji ya, ngaji pun. Coba, itu kan ada Quran yang ada terjemahannya itu. Iseng-iseng diselingi dengan membaca artinya.
dibaca supaya kita juga makin jauh dalam mendalami agama Islam, supaya kita tahu paham makna-makna yang ada dalam Al-Quran itu. Bukan berarti baca tanpa tahu arti itu jelek, bukan. Al-Quran itu dibaca dapat pahala kamu. 1 huruf 2 huruf tetap dapat pahala. Kalau tahu artinya lebih baik. Jangan sampai bosan. Pinjam kalau di masjid ada itu ya ada artinya. Dibaca surat apa tentang apa. Nanti kita akan tahu banyak sejarah, banyak hukum, banyak hal-hal motivasi yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, selain tadi setelah kita yang ketiga itu kita harus menata ulang niat kita. Mari kita bertanya pada diri sendiri. Ini udah 15 hari nih. Orangnya masih sama, masih di tempat yang sama. Kenapa sih kok kita masih puasa? Kok masih menjalankan perintah yang berat ini, menjalankan perintah yang bikin lapar ini? Untuk apa ini kita ini? Dipikirkan lagi, jangan sampai salah niat. Walaupun puasa itu membawa kesehatan, membawa kebaikan, tapi niatnya itu untuk mengabdi kepada Allah, menunaikan perintahnya. Tak boleh salah niat. Jawabannya haruslah karena kita mengejar derajat takwa, seperti ayat Quran yang saya yakin dari awal kemarin bulan sudah dikutip ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau nggak salah Pak Yabidi atau Pak siapa kemarin sudah mengatakan juga tujuan akhir dari puasa adalah takwa, la'allakum tattaqun. Nah, dan kita juga harus menyadari, harus mensyukuri juga kita masih bertemu Ramadan di tahun ini. Kita masih bertemu bulan Ramadan. Belum tentu kita bisa bertemu Ramadan tahun depan. Kita nggak tahu umur manusia itu. Ada yang sehat-sehat saja, masih muda, meninggal. Ada yang sepuh, sehat. Ada yang kemarin tawa-tawa, sekarang udah nggak ada, juga ada. Nah, kalau kita sadar bahwa bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, maka insya Allah kita akan benar-benar itu beribadahnya. Tapi kalau ngegleh ya monggo saja, nggak ada yang melarang juga. Mau luweh-luweh ya nggak apa-apa, itu hak kamu sebagai manusia. Sebenarnya hal tadi seperti menahan dari kata bosan, lalu menjaga konsistensi, menata orangnya, itu kita sering dengar di cerita-cerita itu. Kayak kalau pas kecil pasti pernah mendengar cerita tentang kelinci balapan lari dengan kura-kura. Pernah dengar ya? Menang mana? Karena apa? Karena kelincinya leha-leha tidur, ya enggak? Kura-kura tekun, walaupun kelinci cepat, tapi di tengah jalan dia tidur. Kura-kura pelan-pelan tapi terus. Sebenarnya ada penelitiannya, dicoba, dan memang benar gitu. Kelinci itu gak fokus, kura-kura lebih fokus. Tapi bu pikirnya jangan kamu jadi kura-kura, tapi kamu jadi kelinci yang tidak tidur. Iya enggak? Kepikirnya kelinci itu anaknya apa? Larinya cepat tapi malas, terus tidur nggak sampai. Kura-kura cahaya slow, anaknya geraknya lambat tapi rajin, jadi sampai. Kenapa kita kepikir untuk jadi anak yang cerdas yang cepat tapi rajin dan nyampe? Boleh nggak jadi seperti itu? Boleh. Saya yakin nanti malam nggak seperti kura-kura atau kelinci. Skillnya, kemampuannya seperti kelinci, tekadnya seperti kura-kura.
murah. Jadi kalau biar cepat mesti menang kan gitu. Sebenarnya tiap hari juga kita juga melakukan hal itu. Emang ada di apa yang paling Farel lagi, paling gemuk Farel. Emang ada yang kalau pas puasa nih makan sekilo itu sendiri langsung sekali makan, tidak kan? Kuat nggak anak manusia normal itu makan sekilo? Nggak kuat. Sekilo itu bisa untuk 7 sampai 10 orang, mungkin 5 sampai 10 orang. Tapi kita makan pagi hari mungkin berapa ratus gram, makan siang berapa ratus gram, makan sore berapa ratus gram. Kalau kamu makan sekali langsung kenyang, tapi sehari nggak makan, itu juga nggak baik kan buat kesehatan. Nah begitu juga ibadah kita ini. Saya terus mencoba istiqomah, coba dikit-dikit, mencoba menikmati Ramadan. Bayangkan Ramadan itu seperti tamu yang istimewa, tamu agung, tamu yang dinanti-nanti. Kita itu kan kedatangan tamu, ada menteri, kedatangan tamu tokoh, mempersiapkan, ya enggak? Panggungnya bikin mewah, ada drum band yang menyambut, ada bakar betis, ada acara-acara untuk menyambutnya. Itu baru tamu manusia itu. Sedangkan Ramadan itu tamu lebih istimewa, yang di dalamnya banyak ampunan, banyak rahmat, banyak pahala. Masa enggak kita sambut dengan baik. Nah bayangkan sekarang ini 15 hari kita berjalan ini, Ramadan ini sudah mau pamit. Kalau tamu itu sudah mau pamit, kita juga harus apa? Merasa kehilangan, takut nanti kembali lagi enggak ini, nyampe lagi enggak. Makanya harus tetap mempertahankan ibadah kita. Apalagi nanti ada Lailatul Qadar. Ada yang bilang dari awal, ada yang bilang sepertiga bulan terakhir. Oh, tamu istimewa itu. Nanti jangan-jangan pas harus Lailatul Qadar, kamu pas malas-malasan. Kan sayang sekali. Kita harus tetap istiqomah, sedikit-sedikit mempertahankan ibadah. Paling tidak untuk menjaga tetap semangat, tidak kendor. Jadi ada anak adik-adik sekalian, jemaah sekalian, istiqomah itu berat karena hadiahnya adalah surga. Kalau ringan, hadiahnya cuma kipas angin. Ya enggak, lomba 17-an itu ringan, lombanya makan kerupuk, hadiahnya apa? Kipas angin. Paling diganti apa? Setrika. Tapi kalau istiqomah itu tulihaya, umur hidup. Karena hadiahnya nanti di akhirat mendapat tempat yang indah bernama surga. Baik, udah jam berapa ini? Sudah lama ya, mau foto-foto juga. Mari kita manfaatkan 15 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga terus berdoa semoga kita semua tetap dalam keadaan aman. Ini dunia sudah bergejolak. Amerika menyerang Iran, Iran membalas serang. Ada teman-teman di Kuwait, di Saudi itu kedutaan besar Amerika sudah dibom. Di Kuwait juga begitu. Semoga tidak berekskalasi menjadi perang yang besar. Karena perang itu mau gimana pun ya, mana yang menang, mana yang kalah, mana yang belum, yang salah, tidak enak. Kita berdoa supaya kita, khususnya dan rakyat Indonesia, umat muslim, tetap selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doa bersama, memohon kekuatan kepada Allah agar hati kita ditetapkan dalam ketabahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca doa tahiyatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.